Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rahma Astrela. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Yang pertama ada konsep topologi. Konsep topologi adalah konsep pengaturan fisik dan logis dari perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Ini menjelaskan bagaimana perangkat seperti komputer, printer, switch, router, dan perangkat lainnya saling terhubung dan bagaimana data mengalir di antara perangkat tersebut. Yang kedua ada pengertian topologi. Topologi jaringan adalah cara atau metode pengaturan dan penghubungan antar perangkat, komputer, printer, switch, router, dan lain-lain dalam sebuah jaringan komputer, baik secara fisik atau susunan perangkat dan kabel, maupun secara logis, alur atau jalur data yang mengalir di antara perangkat. Dengan kata lain, topologi jaringan menggambarkan struktur atau bentuk jaringan komputer, termasuk bagaimana perangkat-perangkat itu diatur, saling terhubung, dan berkomunikasi. Yang ketiga ada fungsi topologi. Pertama, mengatur aliran data. Topologi menentukan jalur mana yang digunakan oleh data untuk dikirim dari satu komputer ke komputer lain. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja jaringan. Pemilihan topologi yang tepat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan transfer data. Yang ketiga, menentukan kemudahan perawatan. Dengan topologi yang baik, proses troubleshooting atau pencarian masalah dan pemeliharaan jaringan jadi lebih mudah. Yang keempat, menentukan biaya jaringan. Topologi yang sederhana akan menghemat kabel dan perangkat, sedangkan yang kompleks akan butuh biaya lebih besar. Yang kelima, mendukung skalabilitas jaringan. Topologi memungkinkan penambahan node komputer atau perangkat secara efisien tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Yang keempat, ada manfaat topologi. Pertama, mengatur struktur jaringan. Topologi memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perangkat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, mempermudah manajemen jaringan. Dengan topologi yang terstruktur, lebih mudah mengelola, memantau, dan mengatur jaringan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pengiriman data. Jalur data yang ditentukan oleh topologi dapat meminimalkan kemacetan atau traffic dan kehilangan data. Keempat, mendukung skalabilitas. Topologi yang tepat membuat penambahan perangkat atau perluasan jaringan lebih mudah tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Yang kelima, memudahkan troubleshooting. Bila terjadi gangguan, dengan topologi yang rapi, bagian yang bermasalah bisa lebih cepat diidentifikasi dan diperbaiki. Yang kelima, ada jenis-jenis topologi. Pertama, saya akan menjelaskan topologi bus. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat atau node terhubung ke satu kabel utama atau kabel tulang punggung disebut backbone. Kelebihannya, biaya rendah dan mudah diinstalasi karena sedikit kabel. Mudah menambah atau melepas perangkat tanpa mengganggu lainnya. Tidak bergantung pada switch atau hub. Kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan terganggu. Kinerja menurun saat trafik tinggi, rawan tabrakan data. Sulit melacak kerusakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang topologi linear. Topologi ini merupakan bentuk dasar dari topologi bus, dan karena itu sering disebut juga sebagai topologi bus linear. Kelebihannya tidak bergantung pada perangkat pusat, efisien untuk jaringan kecil, desain dan instalasi fisik yang sederhana. Kekurangannya sangat rentan terhadap collision atau tabrakan data. Performa menurun seiring bertambahnya perangkat. Keterbatasan panjang kabel dan jumlah node. Walaupun topologi linear dan bus ada kesamaan, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaannya. Mulai dari desain fisik. Topologi linear itu memiliki garis lurus murni dan satu ujung ke ujung lain. Topologi bus bisa berupa garis lurus atau bercabang, tergantung jumlah node dan desain. Jumlah ujung kabel. Topologi linear itu selalu memiliki dua ujung dengan terminator, sedangkan topologi bus bisa memiliki lebih dari dua titik percabangan, walau tetap menggunakan satu backbone.
Istilah penggunaan. Topologi linier digunakan untuk menjelaskan paling dasar dari topologi bus. Sedangkan topologi bus istilah umum untuk jaringan berbasis satu kabel utama, baik lurus atau bercabang. Skala jaringan. Topologi linier umumnya digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah node sedikit 2-5 perangkat. Sedangkan topologi bus bisa digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah. Dan contoh penggunaan. Topologi linier, contohnya lab komputer kecil, jaringan 3-5 komputer tanpa cabang. Sedangkan topologi bus itu kantor kecil, laboratorium, atau jaringan kelas lama dengan lebih banyak perangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk struktur melingkar seperti cincin. Kelebihannya, performa stabil dalam jaringan sedang, lebih tertib dalam pengiriman data, setiap node memiliki hak akses sama. Kekurangannya, jika satu node rusak, seluruh jaringan bisa terputus. Kinerja menurun jika terlalu banyak node. Biaya implementasi lebih mahal dari bus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi star. Topologi star adalah jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat komputer, printer, server, dan lain-lain terhubung ke satu perangkat pusat seperti hub, switch, atau router. Kelebihannya mudah dalam manajemen dan pengelola jaringan. Jika salah satu node rusak, jaringan lain tetap berjalan. Performa jaringan lebih stabil dan cepat. Kekurangannya, ketergantungan tinggi pada perangkat pusat, penggunaan kabel yang lebih banyak, jangkauan terbatas tanpa perangkat tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat atau node dalam jaringan terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya, baik secara penuh atau full mesh maupun sebagian atau partial mesh. Kelebihannya sangat cocok untuk wireless network atau jaringan nirkabel. Kualitas jaringan stabil meski node bertambah. Kecepatan dan efisiensi tinggi dalam komunikasi. Kekurangannya, kurang efisien jika semua node tidak sering berkomunikasi. Membutuhkan banyak ruang fisik, pemeliharaan cenderung mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi tree. Topologi tree adalah gabungan antara topologi star atau bintang dan topologi bus atau lurus. Membentuk struktur jaringan bertingkat atau bercabang, menyerupai pohon dengan akar, cabang, dan daun. Kelebihannya, mendukung jaringan besar dan kompleks, mudah dikembangkan dan diperluas, memudahkan pengawasan dan pengendalian jaringan. Kekurangannya, memerlukan keahlian tinggi dalam desain dan implementasi. Tidak fleksibel untuk perubahan cepat, biaya instalasi dan perawatan relatif mahal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jenis topologi jaringan yang merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi dasar seperti bus, star, ring, mesh, atau tree, untuk membentuk sebuah jaringan yang lebih fleksibel dan kompleks. Kelebihannya, fleksibilitas tinggi dalam desain jaringan. Cocok untuk jaringan besar dan kompleks, pengaturan kebijakan keamanan yang spesifik. Kekurangannya, memerlukan peralatan yang lebih banyak dan beragam, waktu instalasi dan konfigurasi lama, sulit memprediksi performa keseluruhan jaringan. Baik, itu saja yang saya presentasikan hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.